Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan macam-macam teori komunikasi dengan saya, Lisna Rianti, Adi Kasantarino, Rizal Ramdan, dan Hari Saini dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Teknologi Sumbawa. Teori spiral keheningan. Teori spiral keheningan telah dikembangkan oleh Elizabeth Newman 1973-1980 yang merupakan seorang sosiolog, pakar politik, dan jurnalis. Dalam pendapatnya, Newman menjelaskan bahwa teori spiral keheningan merupakan upaya untuk menjelaskan opini publik dibentuk, dan teori ini hanya berfokus pada opini publik semata. 3 asumsi teori spiral keheningan. 1. Masyarakat memegang kekuasaan terhadap mereka yang tidak sepakat melalui ancaman akan isolasi. 2. Orang secara terus-menerus menilai iklim dari opini publik. 3. Perilaku publik dipengaruhi oleh opini publik. Namun akan ada kelompok minoritas yang suatu saat berani menyatakan pendapat dan mulai bangkit. Kelompok tersebut dinamakan dengan hardcore. Pada hardcore mewakili sekelompok individu yang tahu bahwa ada harga harus dibayar bagi keasertifan. Birokrasi, Max Weber. Max Weber telah mencoba mengambil inti yang menonjol yang dipraktikkan orang baik dalam pengurusan negara maupun perusahaan, dan berdasarkan pengalaman itu dia membangun suatu model birokrasi yang ideal. Sebagai suatu model, birokrasi dapat digunakan tetapi tidak harus sama karena suatu yang ideal itu sulit dijumpai praktek. Oleh sebab itu, timbulnya pendapat kontra terhadap birokrasi Weber karena orang ingin membuktikan kebenaran pandangan Weber, tetapi sebenarnya mereka tidak memahami apa yang dimaksud dengan model ideal yang tidak diperlukan diteliti kebenarannya, tetapi dapat dijadikan sebagai pedoman bagi mereka yang ingin berpraktek. Tetapi walau bagaimana terjadi pro dan kontra terhadap pandangan Weber dan praktek-praktek birokrasi, dalam kenyataan justru menambah luas cakrawala kita dalam menganalisis birokrasi. Kita dapat menyimpulkan bahwa bagaimana orang kontra terhadap birokrasi, namun birokrasi dalam masyarakat tetap dianut dan tidak ada satu kekuatan pun yang kuasa untuk menghapusnya dan menggantikan dengan tipe yang lain. Difusi inovasi. Difusi inovasi Difusi adalah proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota sistem sosial. Difusi adalah proses penyebaran inovasi melalui saluran tertentu dalam kurun waktu tertentu pada sistem sosial tertentu pula. Maka inovasi kemudian dikembangkan secara perlahan melalui sebuah proses konstruksi sosial
Tujuan utama proses difusi adalah diadopsinya suatu inovasi oleh anggota sistem sosial tertentu. Anggota sistem sosial dapat berupa individu, kelompok, informal, organisasi, atau subsistem. Empat elemen difusi. Yang pertama, inovasi. Yang kedua, saluran komunikasi. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, teori budaya organisasi. Pengertian organisasi budaya. Seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi atau perusahaan. Karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko. Yang kedua, perhatian yang rinci. Yang ketiga, orientasi hasil. Yang keempat, orientasi pada manusia. Yang kelima, orientasi tim. Dan yang keenam, stabilitas. Konsep tingkatan budaya organisasi. Yang pertama, asumsi dasar, hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, asumsi nilai, hubungannya dengan perubahan atau tingkah laku. Yang ketiga, asumsi artifak, sesuatu yang bisa dilihat tapi sulit untuk ditirukan. Asumsi teori budaya organisasi, Pakanowski dan O'Donnell Trujillo. Yang pertama, anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan perasaan yang dimiliki bersama mengenai realitas organisasi. Yang kedua, penggunaan dan interpretasi simbolo sanata peting dalam budaya organisasi. Yang ketiga, organisasi yang berbeda memiliki budaya yang bervariasi dan interpretasi tindakan yang beragam. Simbol budaya organisasi. Yang pertama, simbol fisik. Seni, desain, logo, bangunan, dekorasi, papaina, dan penampilan. Yang kedua, simbol perilaku. Upacara, ritual, trades, kebiasaan, penghargaan, dan hukuman. Yang ketiga, simbol verbal. Anekdot, lelucon, jargon, nama sebutan, penjelasan, kisah, mitos, dan sejarah. Itulah tadi penjelasan singkat dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.